Novel seni sastra dan bela diri berkelanjutan. Pagoda emas Pancer yang ke-252. Kata yang diucapkan Feng Jiu ini tampaknya mengandung makna yang menarik dan mendalam. Semua orang di seluruh alam abadi Jiushu tahu bahwa Jiu Yue Yuan adalah tunangan Hao Qianjue, dan tidak mungkin Xiao Nunu tidak mengetahuinya. Jelaslah bahwa Feng Jiu sedang mencoba menipu Xiao Nunu. Xiao Nunu pura-pura bahtuuk, lalu berbalik, kita seharusnya dianggap sebagai teman biasa, benarkan? Benarkah? Feng Jiu tidak begitu mempercayainya. Apalagi, dia rela berselisih dengan tunangannya demi seorang teman biasa. Bukankah kekasih masa kecilnya hadir di sini? Xiao Nunu sebenarnya tidak ingin melanjutkan topik ini. Setiap kali Jiu Yue Yuan disebutkan, Xiao Nunu tanpa sadar akan teringat apa yang terjadi di antara mereka berdua di Guiyuan. Mungkin, Feng Jiu berhenti sejenak, tatapan tajam di matanya, kau bisa mencoba menarik Jiu Yue Yuan ke dalam kubumu. Hah? Xiao Nunu tampak bingung ketika mengatakan ini, apa maksudmu? Feng Jiu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, ekspresinya menjadi serius. Dia berkata, kali ini kau bertemu Hao Qianjue secara langsung, aku yakin dia sudah mulai menyadari identitasmu. Meskipun dia tidak akan tahu bahwa kau adalah reinkarnasi dari Kaisar Abadi Terlarang, untuk sementara waktu, dia kemungkinan besar akan mengirim seseorang untuk menyelidiki hubunganmu dengan alam Phoenix. Oleh karena itu, terungkapnya identitasmu adalah masalah waktu. Lalu bagaimana? Xiao Nunu bertanya. Saat identitasmu terbongkar, Provinsi Beixiao pasti akan dilanda badai berdarah. Kita butuh lebih banyak alat tawar untuk melawan dua penguasa, Kaisar Abadi Seribu Wajah dan Kaisar Abadi Jahat Berkobar. Jiu Yue Yuan itu mungkin bisa membantu kita. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, alis Xiao Nunu berangsur-angsur mengernyit. Feng Jiu tidak menyadari perubahan pada ekspresi Xiao Nunu, dan dia melanjutkan, sejauh yang aku tahu, Jiu Yue Yuan dan Hao Qianjue telah ditunangkan oleh keluarga mereka, dan mereka tidak memiliki perasaan apapun satu sama lain. Jangan katakan lagi. Xiao Nunu langsung menyela Feng Jiu. Feng Jiu tertegun. Ekspresi Yin Yaner juga sedikit berubah. Xiao Nunu berkata dengan tegas, dia bukan alat tawar-menawar. Permainan antara alam Phoenix dan Kaisar Abadi Berwajah Seribu tidak ada hubungannya dengan dia. Feng Jiu jelas tidak menduga reaksi Xiao Nunu. Yin Yaner buru-buru membujuk Xiao Nunu, Tuan Muda, tetua Feng Jiu hanya mengatakannya dengan santai, jangan dimasukkan ke hati. Xiao Nunu menjawab, dia dari Daozu, dan urusan Beixiaozu tidak ada hubungannya dengan dia. Feng Jiu juga orang yang cerdas, dan ketika dia melihat Xiao Nunu mengatakan ini, dia tidak berkata apa-apa lagi, baiklah, saya mengerti, dan saya tidak akan menyebutkan masalah ini lagi. Ekspresi Xiao Nunu sedikit mereda. Yin Yaner juga segera mengusulkan untuk meninggalkan Jiushu dan bertempur di medan perang. Tuan Muda, Anda sudah bertemu dengan Hao Qianjue. Jika Anda terus tinggal di medan perang Jiushu, itu mungkin tidak aman. Demi keselamatan, Anda harus kembali ke alam Phoenix terlebih dahulu. Ya, saya baru saja akan memberitahu Anda tentang ini. Feng Jiu menambahkan, Anda berada di luar, dan Ratu Phoenix selalu mengkhawatirkan Anda. Jika Anda menghadapi beberapa krisis biasa, Yaner masih bisa mengatasinya, tetapi jika Anda bertemu dengan pria kuat seperti Hao Qianjue, dia tidak bisa melindungi Anda. Xiao Nunu menghela napas, lalu berkata, baiklah, mari kita kembali besok. Sungguh, itu hebat. Yin Yaner sangat senang, akhirnya, saya tidak perlu berlarian di luar. Bagi Yin Yaner, Xiao Nunu benar-benar terlalu sulit untuk dipimpin. Dari Beixiaozu ke Daozu, dari Istana Suci Suanyuan ke medan perang alam iblis, dan dari medan perang alam iblis ke medan perang Jiushu. Xiao Nunu pada dasarnya tidak pernah memiliki masa yang damai. Yin Yaner, yang terbiasa dengan kehidupan yang stabil, tidak dapat mengatakan apapun tentang penderitaannya. Yang terutama, dia khawatir tentang keselamatan Xiao Nunu. Dia sering menghilang, terutama kali ini, dia telah menghilang selama lebih dari sebulan. Yin Yaner khawatir, takut Tai Yu Huang akan menyalahkannya. Xiao Nunu tersenyum. Dia juga tahu betapa kerasnya Yin Yaner bekerja. Selain itu, dia belum pernah kembali ke alam Phoenix, jadi dia memutuskan untuk kembali kali ini. Feng Jiu melanjutkan, kali ini saat kita kembali ke alam Phoenix, kita akan memikirkan cara untuk meningkatkan kultivasimu secepat mungkin.
Begitu Hao Qianjue mulai mengincarmu, kita tidak akan punya banyak waktu lagi. Feng Jiu masih khawatir karena Hao Qianjue bukanlah karakter yang sederhana. Setelah beberapa saat, percakapan berakhir. Xiao Nunu datang sendirian ke kedalaman hutan bambu di mana tidak ada seorang pun di sekitarnya. Bas. Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan kitab pedang Taisang, membukanya, dan halaman-halamannya pun terbuka. Roh pedang. Panggil Xiao Nunu. Swiss. Bersamaan dengan aliran siklon berwarna tinta pada kitab suci pedang, roh pedang yang melekat pada kitab suci pedang Taisang pun dipanggil keluar. Roh pedang itu berada di depan Xiao Nunu, dengan beberapa bayangan pedang melayang di belakangnya. Bayangan pedang itu seperti kipas lipat terbuka, menyebar dari tengah ke kedua sisi. Berapa banyak Taisang Feng Hua yang ingin kau aktifkan kali ini? Tanya roh pedang. 16. Jawab Xiao Nunu tanpa ragu. Sambil berbicara dia melambaikan lengan bajunya. Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap, 16 pedang Taisang Feng Hua yang baru ditempa berjejer di depan roh pedang itu. Tentu saja, ke-16 pedang ini belum diaktifkan, jadi belum bisa disebut kemegahan tertinggi. Setelah keluar dari Guiyuan, dengan bantuan Bing Senzi, Xiao Nunu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk menempa 16 pedang. Dan ke-16 pedang ini belum diaktifkan. Kecepatannya sungguh cepat. Roh pedang itu sedikit mengagumi Xiao Nunu. Xiao Nunu tersenyum tipis, ayo mulai. Tanpa menunda lagi, roh pedang itu segera mengerahkan kekuatannya sendiri untuk mengaktifkan 16 pedang baru di depannya. Klang, klang, klang. Suara pedang yang keras bergema di udara, disertai dengan pola pedang misterius yang bersilangan di pedang. Tak lama kemudian, ke-16 pedang abadi tingkat 4 berevolusi menjadi Taisang Feng Hua. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan 16 pedang Taisang Feng Hua terangkat ke langit pada saat yang bersamaan. Setelah itu, mereka berputar di sekitar Xiao Nunu dan membentuk lingkaran halo. Swiss, Swiss, Swiss. 16 pedang Taisang Feng Hua, saling bertautan, mulai mengejar. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat tangan kanannya dengan 5 jari terbuka. Swoosh! Taisang Feng Hua yang memimpin terbang ke telapak tangan Xiao Nunu terlebih dahulu, dan yang lainnya segera menyusul. Dalam sekejap mata, ke-16 Taisang Feng Hua saling tumpang tindih menjadi satu, dan akhirnya digenggam erat di tangan Xiao Nunu. Bas! Gelombang kekuatan pedang yang dahsyat terpancar, memotiong semua bambu di sekitarnya. Ke-16 pedang ini jika digabungkan sudah mencapai tingkat senjata abadi tingkat 8. Xiao Nunu mengangkat Taisang Feng Hua di tangannya, dan warna pedang itu berangsur-angsur berubah, yang sangat indah. Taisang Feng Hua, senjata abadi tingkat 4. 2 pedang Taisang Feng Hua adalah senjata abadi kelas 5. 4 pegangan digabung jadi 1, kelas 6. 8 pegangan digabung jadi 1, menjadi kelas 7. Dan setelah ke-16 pedang Taisang Feng Hua ini digabungkan menjadi 1, mereka langsung mencapai senjata abadi tingkat 8 yang menakjubkan. Tingkat kelima dari kitab suci pedang Taisang memerlukan 16 pedang Taisang Feng Hua untuk dimainkan. Lalu, Xiao Nunu melambaikan tangan kirinya keluar. Sua, sua, sua. Cahaya berwarna tinta menyala, dan 8 pedang Taisang Feng Hua yang hampir identik muncul lagi di tangan kiri Xiao Nunu. Gelombang nyanyian pedang mulai meraung, dan 8 pedang Taisang Feng Hua lagi muncul di sisi kiri Xiao Nunu. Ini adalah 8 pedang yang awalnya dimiliki Xiao Nunu. Kemudian, pikiran Xiao Nunu bergerak dan dia membuka 5 jari tangan kirinya. Klang, klang, klang. Tiba-tiba, 8 pedang Taisang Feng Hua saling tumpang tindih dan bergabung menjadi 1. 8 pedang digabung menjadi 1, senjata abadi tingkat 7. 16 pedang digabungkan menjadi 1, senjata abadi tingkat 8. Xiao Nunu memegang Taisang Feng Hua tingkat 8 di tangan kanannya dan Taisang Feng Hua tingkat 7 di tangan kirinya. Kedua pedang itu menghasilkan fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat. 24 pedang lebih dari cukup untuk berlatih tingkat kelima sutra pedang tertinggi, tetapi 8 pedang masih diperlukan untuk tingkat ke-6. Xiao Nunu bertanya dengan santai, jika 32 pedang Taisang Feng Hua digabungkan menjadi 1, aku bertanya-tanya apakah mereka dapat mencapai tingkat senjata abadi tingkat 9. Tidak, roh pedang itu menjawab dengan tegas. Hah!
Xiao Nunu tercengang, tidak bisa. Ya, roh pedang itu mengonfirmasi, dan dia melanjutkan, kekuatan 32 Taisang Feng Hua dapat mencapai puncak senjata abadi tingkat 8, tetapi masih selangkah lagi dari senjata abadi tingkat 9. Puncak senjata abadi tingkat 8. Mendengar ini, Xiao Nunu menyipitkan matanya sedikit. Tampaknya senjata abadi tingkat 7 adalah titik balik. Senjata abadi di bawah tingkat ke-7 relatif umum di alam abadi Jiushu, tetapi senjata abadi tingkat ke-8 sangat langka. Hanya beberapa kekuatan besar dan sekte besar di alam abadi Jiushu yang memilikinya. Adapun senjata abadi tingkat 9, tidak perlu dikatakan lagi bahwa itu jelas merupakan harta karun langka. Roh pedang berkata, meskipun 32 pedang Taisang Feng Hua tidak mencapai level senjata abadi tingkat 9, kekuatannya pasti termasuk yang teratas di antara semua senjata abadi tingkat 8. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka adalah yang terkuat di bawah tingkat 9. Xiao Nunu mengangguk. Hanya berdasarkan kata-kata yang terkuat di bawah tingkat 9, itu layak untuk dinantikan. Masih ada 8 pedang yang hilang. Aku akan menempanya perlahan-lahan setelah kembali ke alam Phoenix. Kata Xiao Nunu dalam hati. Xiao Nunu tidak terburu-buru. Lagi pula, dia bahkan belum mulai berlatih level kelima dari kitab pedang Taisang dan belum sepenuhnya menguasai kekuatan 16 pedang Taisang Feng Hua, jadi dia bisa melupakan 32 pedang untuk sementara waktu. Terlebih lagi, Bing Senzi juga berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia akan membantu Xiao Nunu terus membangun Taisang Feng Hua, jadi setelah beberapa saat, Xiao Nunu bisa langsung pergi ke Bing Senzi untuk melihatnya. Setelah itu, Xiao Nunu menyimpan kemuliaan tertinggi, dan roh pedang kembali ke buku panduan pedang. Namun, Xiao Nunu tidak terburu-buru untuk pergi dari sini. Cahaya redup melintas di matanya dan dia mengeluarkan benda lain. Whoosh! Dalam sekejap, gelombang energi iblis hitam meledak keluar, dan spanduk penghormatan jiwa berdiri di depan Xiao Nunu. Rangka utama bendera jiwa ini terbuat dari tulang-tulang iblis misterius, dan berbagai ornamen liontin iblis digantung di atasnya. Pedangku telah ditingkatkan menjadi senjata abadi tingkat 8, tetapi kau masih terjebak di level senjata sihir tingkat 7. Bagaimanapun, itu adalah senjata sihir yang diciptakan oleh Tuan Yugu dengan susah payah. Kau sedikit mengecewakannya. Spanduk Zunhun tampaknya merasakan ejekan Xiao Nunu. Tiba-tiba bergetar, dan nyanyian iblis rendah keluar dari dalam. Xiao Nunu terkekeh, tetapi pihak lainnya masih sedikit tidak yakin. Aku tidak punya banyak senjata yang bisa kugunakan sekarang. Taisang Feng Hua untuk menyerang, Hongmeng Fragments dan Di Huang Buk bisa digunakan untuk bertahan. Sedangkan untuk senjata sihir lainnya, mereka secara bertahap menjadi tidak berguna. Bahkan senjata sihir, Divine Poison Demon Pearl, hanya digunakan 2 atau 3 kali. Tampaknya perlu untuk meningkatkan bendera jiwa ini menjadi senjata sihir tingkat 8. Xiao Nunu segera mendapat ide, dan tanpa berkata apa-apa, dia memanggil tungku pemurnian. Kemudian mulailah membuat persiapan untuk meningkatkan spanduk Zunhun. Sesaat kemudian, Xiao Nunu menyelesaikan rencana peningkatan. Saat api membesar, Xiao Nunu memasukkan bahan-bahan yang diperlukan ke dalam tungku satu persatu. Saat intisari dari berbagai material diekstraksi, Xiao Nunu lalu melemparkan panji penghormatan jiwa ke dalamnya. Bagaimanapun, itu adalah senjata ajaib tingkat 7 dan tidak akan mudah dihancurkan, jadi Xiao Nunu dapat mencobanya dengan berani. Saat ini, Xiao Nunu cukup ahli dalam menyempurnakan senjata, dan meningkatkan senjata jauh lebih mudah daripada menempa yang baru. Xiao Nunu masih percaya diri. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap matahari sudah sore. Spanduk penghormatan jiwa berdiri di tengah api, mengeluarkan asap hitam. Prosesnya relatif stabil dan energi spiritual dari panji penghormatan jiwa secara bertahap meningkat. Namun, sejujurnya, Xiao Nunu tidak begitu yakin apakah itu dapat berhasil ditingkatkan menjadi senjata sihir tingkat 8. Meskipun spanduk jiwa ini adalah senjata ajaib yang disempurnakan oleh Lord Jadebon dengan mengorbankan setengah dari klan setan hijau, pada awalnya dimaksudkan untuk menyerap kekuatan jiwa iblis Kaisar Jadebon. Karena kekuatan jiwa iblis Kaisar Jadebon dipecah dan dibagi-bagi, Lord Jadebon, dalam kemarahan, harus puas dengan yang terbaik kedua dan mengorbankan banyak bawahan klan setan hijau untuk menyempurnakannya. Jika spanduk penghormatan jiwa menyerap semua kekuatan jiwa Kaisar Tulang Giok pada awalnya,
maka kekuatan senjata ajaib ini pasti jauh lebih kuat dari sekarang. Tentu saja, sebelum kematiannya, Lord Yugu juga mengintegrasikan jiwa iblisnya ke dalam Zunhun Banner. Secara keseluruhan, senjata ajaib klan iblis ini masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Xiao Nunu terus memperkuat dan meningkatkan Zun Soul Banner. Saat waktu mendekati malam, Xiao Nunu menghadapi banyak perlawanan. Zun Soul Banner tampaknya terjebak di kemacetan dan tidak akan pernah bisa mencapai level senjata sihir tingkat 8. Masih tidak berhasil. Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia telah menghabiskan banyak bahan pemurnian, tetapi panji penghormatan jiwa masih berada di level senjata sihir tingkat 7. Tampaknya hanya tinggal satu langkah lagi dari senjata ajaib tingkat 8, tetapi langkah ini sangat sulit. Saat Xiao Nunu ragu-ragu apakah akan mencari bantuan dari Tang Yin Qi Huang, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya. Kamu bisa mencoba metode penggabungan senjata. Yang disebut metode penggabungan senjata adalah teknik pemurnian senjata dari klan iblis. Ketika Xiao Nunu bergaul dengan Bing Senzi sebelumnya, selain membantunya menciptakan Tai Sang Feng Hua, pihak lain juga bertukar banyak konten dengan Xiao Nunu tentang peralatan pemurnian. Di antara mereka terdapat seperangkat metode fusi instrumen, yang sangat diminati oleh Xiao Nunu. Selama periode itu, Bing Senzi mengajari Xiao Nunu tanpa ragu. Metode fusi wadah, sesuai namanya, adalah menyatukan dua senjata ajaib menjadi satu kesatuan. Namun, tingkat kegagalan metode fusi ini sangat tinggi, karena akan terjadi reaksi penolakan antara senjata sihir yang berbeda. Begitu Xiao Nunu tidak dapat mendamaikannya, kedua senjata sihir itu dapat hancur bersama. Coba dulu. Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan 3 senjata ajaib satu demi satu. Yang satu adalah penguasa Sen Xiao Yinlei yang bergerak dengan cahaya guntur hitam. Yang satu adalah manik setan raciun ilahi yang bersinar dengan cahaya beraciun berwarna hijau tua. Yang satu lagi adalah kitab Kaisar Di. Aku ingin tahu, senjata ajaib manakah di antara ketiganya yang dapat dipadukan dengan kekuatan spanduk Zunhun. Xiao Nunu menatap ketiga benda di depannya. Penguasa Sen Xiao Yinlei adalah senjata abadi tingkat 4, yang mengandung kekuatan atribut guntur yang kuat. Meskipun levelnya tidak tinggi, namun relatif mudah digunakan. Selain itu, bila digunakan bersamaan dengan tangan kesengsaraan guntur besar, kekuatan penguasa Sen Xiao Yinlei sebenarnya cukup bagus. Mutiara Iblis Raciun Ilahi adalah senjata ajaib yang fungsional, senjata abadi tingkat 5. Mutiara ini mengandung raciun yang mendominasi dan ganas. Mutiara ini tidak hanya dapat digunakan sebagai senjata ajaib penyerang, tetapi juga dapat menyerap banyak raciun di dunia. Ketika Xiao Nunu dan Yao Jianyun pertama kali bertemu, Yao Jianyun sakit karena raciun ular iblis salju. Pada akhirnya, Xiao Nunu lah yang menyedot raciun ular dari badannya dengan mutiara iblis raciun ilahi. Adapun kitab Kaisar Bumi, ia relatif lemah di sisi ofensif, tetapi dapat menahan serangan senjata tingkat tinggi. Setelah berpikir sejenak, Xiao Nunu memusatkan pandangannya pada mutiara setan raciun ilahi. Setelah berpikir panjang, tampaknya mutiara setan raciun ilahi adalah pilihan terbaik. Pertama-tama, tingkat penguasa Sen Xiao Yinlei sedikit lebih rendah. Jika dikombinasikan dengan spanduk Zunhun, mungkin tidak dapat membuat pihak lain menembus batas senjata sihir tingkat 8. Kitab Kaisar Bumi adalah senjata sihir yang semata-mata bersifat defensif dan tidak dapat memberikan banyak peningkatan pada panji ketenaran jiwa di sisi ofensif. Terlebih lagi, Kitab Kaisar Bumi diberikan kepada Xiao Nunu oleh Nan Lian. Akan baik-baik saja jika senjata itu bisa disempurnakan, tetapi jika rusak, Xiao Nunu akan merasa tidak nyaman. Mutu mutiara iblis raciun ilahi tidak terlalu rendah. Jika berhasil dipadukan dengan spanduk penghormat jiwa, kekuatan raciunnya akan menjadi senjata pembunuh yang ampuh. Itu dia. Xiao Nunu segera mengambil kembali penggaris Sen Xiao Yinlei dan buku Di Huang, hanya menyisakan mutiara iblis raciun ilahi. Dia mengangkat mutiara setan raciun ilahi dengan satu tangan, kemudian telapak tangannya bergetar sedikit, dan mutiara setan raciun ilahi terbang ke dalam tungku. Segera, Xiao Nunu mencoba menyatukan kedua harta itu sesuai dengan metode penyatuan yang diajarkan oleh Bing Senzi. Sebelum saya menyadarinya, hari sudah larut malam. Xiao Nunu duduk sendirian di hutan bambu yang tenang. Di depannya ada tungku api yang menyala-nyala.
Di dalam tungku, dua berkas cahaya bertemu. Yang satu berupa cahaya hijau yang mengandung kekuatan racun yang besar, dan yang satu lagi berupa gas hitam yang jahat dan mengerikan. Metode fusi senjata adalah metode pemurnian senjata yang dipelajari Xiao Nunu dari Bing Senzi. Teknik pemurnian senjata ini dapat menyatukan dua senjata ajaib dan menggabungkannya menjadi satu. Agar Panji Zunhun mencapai tingkat senjata sihir tingkat 8, Xiao Nunu harus mencobanya. Bas. Kekuatan mutiara iblis racun ilahi menyatu dengan spanduk penghormat jiwa. Kedua sinar cahaya itu, seperti tanaman merambat yang bersilangan, berangsur-angsur berubah menjadi pusaran cahaya setelah saling terjalin. Xiao Nunu sangat gugup. Meskipun ini hanya peningkatan senjata, itu lebih melelahkan daripada membangun kembali senjata. Jika kamu tidak berhati-hati, mutiara iblis racun ilahi akan menangkis spanduk penghormatan jiwa, dan kegagalan akan menjadi masalah kecil, tetapi kedua senjata ajaib itu mungkin hancur. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata sudah paruh kedua malam. Tatapan mata Xiao Nunu tak pernah lepas dari tungku di depannya. Saat dua sinar cahaya di tungku itu menyatu, ketegangan hati Xiao Nunu akhirnya mereda. Tampaknya masih ada harapan besar untuk berhasil. Xiao Nunu menghela napas lega. Menurut metode penggabungan instrumen yang diajarkan oleh Bing Senzi, Xiao Nunu tidak perlu lagi mengkhawatirkannya pada langkah ini. Selanjutnya, ia hanya perlu menunggu dengan tenang. Sulit untuk mengatakan berapa lama proses ini akan berlangsung. Kalau peleburannya lancar, mungkin bisa rampung sebelum fajar. Jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik, mungkin diperlukan waktu beberapa hari atau bahkan lebih dari 10 hari. Xiao Nunu tidak memikirkannya lagi. Ia sedikit lelah. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya ia menggunakan metode fusi pembuluh ini. Tanpa tingkat kemahiran yang tinggi, Xiao Nunu yang sangat berkonsentrasi, menghabiskan banyak energinya. Kita istirahat dulu. Xiao Nunu segera menutup matanya dan duduk di tanah untuk beristirahat. Saat badan dan pikirannya berangsur-angsur rileks, Xiao Nunu segera memasuki kondisi hampa. Napasnya menjadi teratur, dan tampaknya telah mencapai irama dengan aliran udara di sekitarnya. Hutan bambu di malam hari sangat tenang dan sejuk. Saat angin hutan bertiup, Xiao Nunu dapat merasakan suara gemerisik dedaunan bambu yang berputar di tanah. Tepat saat Xiao Nunu tengah menikmati kedamaian dan ketenangan ini, tiba-tiba, duar, sebuah ledakan keras terdengar di telinga Xiao Nunu, dan kemudian Xiao Nunu jatuh ke dalam kegelapan yang tak berujung. Apa yang terjadi? Xiao Nunu terkejut. Kemudian, lingkungan gelap berubah dengan cepat, dan segera, Xiao Nunu secara misterius kembali ke lembah retakan besar sebelumnya. Apa ini? Xiao Nunu sedikit bingung. Sebelum dia bisa bereaksi, langit riyuntuh dan bumi riyuntuh di depannya, dengan batu-batu besar jatuh ke lembah retakan. Detik berikutnya, seekor ular berkepala 9 berwajah manusia yang sangat besar merangkak keluar dari tanah. 9 kepala ular berkepala 9 berwajah manusia itu bergerak ke atas dan ke bawah, dan di kepala di tengah, berdiri sosok yang kesepian dan dingin. Hao Qianjue, pupil mata Xiao Nunu mengecil, dan dia menatap sosok itu lekat-lekat. Hehe. Terdengar suara tawa kemenangan, sosok yang berdiri di atas kepala ular itu pun mulai terlihat lebih jelas dari yang tadinya samar. Namun sosok itu bukanlah Hao Qianjue, melainkan seorang pria feminin, yang tak lain adalah Luo Li dari Istana Tianluo. Luo Yu menatap Xiao Nunu, biarkan aku menguji apakah kau telah belajar untuk memandang Tuan Muda Qianjue sebagai manusia biasa. Luo Yu berbicara dengan nada sarkastis dan matanya penuh dengan penghinaan. Xiao Nunu mengerutkan kening, itu kamu. Luo Li terkekeh dan berkata, mengejutkan. Selamat datang di dunia yang aku kuasai. Apa maksudmu? Di mana aku? Xiao Nunu bertanya dengan suara berat. Hei, kamu bilang kamu ada di mana? Suara tawa Luo Li bergema di telinga Xiao Nunu, seperti mimpi buruk yang menyeramkan, dengan suara resonansi yang unik. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Dia ingat bahwa dia berada di Jianzuzai milik Yao Jianyun, dan baru saja, dia sedang memurnikan senjata di hutan bambu. Setelah itu, Xiao Nunu menutup matanya dan beristirahat. Hasilnya, tiba-tiba saya datang ke sini. Tunggu, ini bukan dunia nyata. Xiao Nunu tampaknya telah menemukan sesuatu. Luo Li tidak memiliki kemampuan untuk keluar, terutama karena tetua Feng Jiu dan para master alam Phoenix lainnya masih berada di Jianzuzai.
Tidak mungkin bagi Luoli untuk mendekati Xiao Nunu tanpa ada yang menyadarinya. Jadi, tempat ini palsu. Kau sangat pintar. Kau menemukannya dengan sangat cepat. Luoli berdiri di atas kepala ular berkepala 9 berwajah manusia itu, dengan kedua lengan terlipat di depannya, menatap Xiao Nunu seperti Hao Qianjue. Sejujurnya, ini adalah teknik rahasia serangan mental dari Tianluo Mansionku, teknik mimpi buruk. Selama kau tertidur tanpa sengaja, aku bisa melancarkan serangan mental padamu, hehe. Luoli sangat bangga. Di matanya, Xiao Nunu telah menjadi sepotong ikan yang dapat dibantai sesuka hatinya. Begitu seseorang memasuki alam mimpi, ia tidak akan berdaya dan pertahanan mentalnya berada pada titik terlemahnya. Teknik mimpi buruk Luoli dapat memenjarakan target dalam mimpi dan terus-menerus menyebabkan kerusakan pada tingkat mental target. Apa kau yakin bisa membunuhku dengan tipuanmu ini? Xiao Nunu menenangkan dirinya dan tidak menunjukkan rasa takut. Naif. Kau tidak tahu apa-apa tentang teknik mimpi buruk. Luoli menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya. Aku mengakui bahwa kau memiliki kekuatan. Pada kenyataannya, aku mungkin tidak dapat mengalahkanmu, tetapi di sini berbeda. Saat kata-kata itu jatuh, tanah bergetar hebat, dan retakan gelap tiba-tiba muncul di bawah kaki Xiao Nunu. Kemudian, cakar gelap besar keluar dari tanah dan menahan Xiao Nunu di telapak tangannya. Wajah Xiao Nunu sedikit berubah. Pada saat ini, dia seperti terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Berdiri di tengah cakar gelap itu, dia bergerak dengan susah payah. Memang ada triknya, kata Xiao Nunu. Terima kasih atas pujiannya. Luoli memasang ekspresi jenaka di wajahnya, seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Apakah Hao Qianjue memintamu untuk datang? Xiao Nunu bertanya lagi. Ya, aku belum pernah melihat orang yang menyinggung Hao Qianjue dan masih hidup. Namun, Hao Qianjue tidak memintaku untuk membunuhmu secara langsung, tetapi memintaku untuk memeriksa latar belakangmu. Kurasa dia pasti ingin kau hidup sampai hari dia dan Jiu Yuyuan menikah, sehingga kau dapat melihat Jiu Yuyuan menikah dengan matamu sendiri. Kalau tidak, bagaimana istana Shen Huang bisa menyelamatkan hidupmu? Begitu kata-kata ini keluar, mata Xiao Nunu dipenuhi rasa dingin. Entah mengapa, saat Xiao Nunu mendengar kata-kata Hao Qianjue akan menikah dengan Jiu Yuyuan, sebuah emosi yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Emosi ini seakan tak terkendali dan menjadi semakin kuat. Saat ini, di hutan bambu di belakang Jianzusai, di depan tungku pemurnian, badan asli Xiao Nunu masih duduk di sana. Teknik mimpi buruk Luoli hanya dapat menyerang tingkat spiritual. Xiao Nunu tampaknya terperangkap dalam ilusi saat ini, dan badan aslinya tidak pernah pergi. Pada saat ini, garis-garis ajaib misterius diam-diam muncul di bawah pergelangan tangan Xiao Nunu. Garis-garis ini saling terkait dan berubah menjadi pola kupu-kupu yang aneh. Teknik mimpi buruk, serangan mental. Dalam adegan yang bagaikan mimpi itu, Luoli menatap Xiao Nunu di depannya dengan ekspresi jenaka, bagaikan seekor kucing yang sedang bermain dengan tikus. Jangan pernah berpikir untuk kabur. Teknik mimpi buruk, bukanlah sesuatu yang bisa dipecahkan oleh orang biasa. Kecuali seseorang dapat menemukan badan asliku saat ini, mungkin kau masih bisa menyelesaikan krisis saat ini. Luoli jelas yakin bahwa Xiao Nunu sedang dalam masalah. Dia terus mengejekmu secara lisan, kamu begitu berani sehingga berani menyinggung Hao Qianjue. Jangankan istana Shen Huang, bahkan istana suci Suanyuan tidak dapat melindungimu. Apa yang bisa kamu pikirkan tentang Jiu Yuyuan? Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Xiao Nunu berdiri di telapak cakar iblis hitam, dan emosi yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Apa yang kau inginkan? Nada bicara Xiao Nunu dingin. Hehe. Luoli tertawa mengejek, apakah kau akan mengatakan yang sebenarnya? Atau haruskah aku melakukannya sendiri? Katakan apa? Sepertinya kau tidak mendengarkanku dengan saksama. Aku khawatir kau akan sangat menderita nanti. Saat dia mengatakan itu, ular berkepala 9 berwajah manusia di bawah Luoli menjulur ke depan dan menjulurkan kepalanya di depan Xiao Nunu. Luoli pada dasarnya feminin, dan dia suka memakai eyeliner panjang dan perona bibir ungu, sehingga setiap gerakan dan kata-kata yang diucapkannya memancarkan perasaan aneh. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan alam Phoenix? Mendengar ini, Xiao Nunu sedikit mengernyit,
dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Saat tetua Feng Jiu khawatir, Hao Qianjue sudah mulai meragukan identitas Xiao Nunu. "Bagaimana menurutmu?" Xiao Nunu bertanya balik. "Jika aku ingin tahu, mengapa aku harus bertanya padamu?" Xiao Nunu mensibir, "Kalau begitu dengarkan baik-baik, aku adalah kaisar abadi terlarang." Luo Yu menatapnya dengan jijai, "Jika kau adalah kaisar abadi terlarang, maka aku adalah kaisar abadi 1000 wajah." Luo Yu tidak percaya sepatah kata pun dari apa yang dikatakan Xiao Nunu. Tentu saja, yang diinginkan Xiao Nunu adalah agar pihak lain tidak mempercayainya. Tidak peduli kepada siapa Anda bertanya, jika sesuatu terlalu mudah untuk didapatkan dari Anda, maka itu bukanlah kebenaran. Xiao Nunu menjawab, "Sepertinya kau benar-benar ingin menjadi ayah Hao Qianjue." Wajah Luo Li berubah dingin. Jika Hao Qianjue tahu tentang ini, itu akan mengerikan. Nyawanya tidak akan cukup untuk menebusnya. Luo Yu segera berkata dengan wajah serius, "Tidak masalah jika kau tidak memberitahuku. Apakah kau ingin tahu tentang teknik pencarian jiwa di rumah Tian Luoku?" Xiao Nunu memasang ekspresi kosong, kedengarannya cukup menakutkan. Sepertinya kau tidak mau menerima undanganku. Yah, jika aku tidak menggunakan beberapa trik, kau tidak akan jujur. Seketika, Luo Yu mengangkat tangan kanannya ke depan dengan 5 jari terbuka. Teknik pencarian jiwa. Bas. Dalam sekejap, lingkaran cahaya putih menyebar dari telapak tangan Luo Li. Kemudian, lingkaran cahaya putih menyelimuti kepala Xiao Nunu. Kekuatan spiritual misterius itu berfluktuasi seperti riak di air, dan Xiao Nunu tiba-tiba merasakan ada kekuatan eksternal yang menyerang pikirannya. Xiao Nunu terkejut, dan tanpa berkata sepatah kata pun, dia segera mulai berlatih seni badan hegemoni pancer. Bas. Tiba-tiba, cahaya keemasan terpancar dari badan Xiao Nunu. Luo Li tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan menatap Xiao Nunu dengan tidak percaya, "Pertahanan mentalmu begitu kuat." Luo Li jelas merasakan perlawanan yang menghalangi kekuatannya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa seni badan hegemoni pancer yang dipraktikkan Xiao Nunu bukan hanya latihan kekuatan fisik, tetapi juga dapat membuat kemauan mental menjadi sangat kuat. Meskipun Xiao Nunu saat ini sedang dalam mimpi, tidak mudah bagi pihak lain untuk menaklukkan kedalaman pikiran Xiao Nunu. Bocah ini tidak mudah. Luo Li terus meningkatkan kekuatannya, dan lingkaran cahaya putih yang menutupi kepala Xiao Nunu mulai berputar dan berubah menjadi lingkaran sihir kecil. Lalu, seberkas cahaya putih menerobos ke arah tengah alis Xiao Nunu. Xiao Nunu tidak punya pilihan lain selain berlatih teknik membangun badan pancer untuk meningkatkan pertahanan mentalnya. "Kamu merasa sangat rendah diri, iya?" Xiao Nunu tiba-tiba berkata. Luo Li mengerutkan kening. Xiao Nunu mengangkat sudut mulutnya dan membalas dengan nada mengejek, "Terlihat sekali kau benar-benar ingin menjadi orang seperti Hao Qianjue. Jadi kau bahkan menciptakan seekor ular berwajah manusia berkepala 9 sebagai tunggangan dalam mimpimu." Wajah Luo Li menjadi muram, dan tanpa sadar ia menundukkan kepalanya untuk melihat ular berwajah manusia berkepala 9 di bawah kakinya. Ular berkepala 9 berwajah manusia ini adalah ilusi yang ia ciptakan menggunakan metode pertarungan mimpi buruk dan sama sekali tidak ada bandingannya dengan tunggangan Hao Qianjue. "Kamu meniru Hao Qianjue. Di dalam hatimu, dia adalah orang kuat yang kamu kagumi." Xiao Nunu mengungkapkan apa yang dipikirkan orang lain. Luo Yu tersenyum dingin, "Memangnya kenapa? Sosok seperti Tuan Muda Qianjue harus dikagumi. Kau pikir kau siapa? Yang katanya jenius itu hanya tiket untuk bertemu dengannya. Guguk yang baik, kau melindungi tuanmu seperti ini." "Diamlah, Hao Qianjue dan aku berteman. Tidak apa-apa berbohong kepada orang lain tentang hal semacam ini, tapi jangan berbohong kepada dirimu sendiri. Apa kau yakin wajahmu yang tidak muram atau positif itu bisa menarik perhatian Hao Qianjue? Kau mencari kemah-teihan." Luo Yu langsung marah mendengar kata-kata Xiao Nunu. Ia mengulurkan tangannya dan mengerahkan kekuatan spiritual yang lebih kuat untuk melakukan teknik pencarian jiwa. Tujuan Xiao Nunu melakukan ini adalah untuk membuat pihak lain kesal dan membuatnya bingung. Lagi pula, orang cenderung memiliki kekurangan saat mereka marah. Namun, ini adalah pertama kalinya Xiao Nunu menghadapi serangan mental semacam ini terhadap mimpi, dan untuk sementara waktu, dia tidak dapat menemukan kelemahan lawan.
Luo Li juga tampak kesakitan karena tusukan Xiao Nunu. Dia menggunakan teknik pencarian jiwanya sambil menyerang secara verbal. Aku tidak ada di mata Hao Qianjue. Bagaimana denganmu? Kau dan Ji Guanlan hanyalah semut rendahan di hadapan Hao Qianjue. Sungguh lelucon besar bahwa kau ingin merebut seorang wanita dari Hao Qianjue. Dan wanita itu, Jiu Yuan, akan menyesalinya saat waktunya tiba. Luo Li menjadi semakin bersemangat saat berbicara. Dia akan tahu bahwa ada perbedaan besar antara kamu dan Hao Qianjue. Di depan Hao Qianjue, kalian semua hanyalah sampah yang tidak berguna. Ketika saat itu tiba, semakin dia menyesal, semakin menyedihkan akhir hidupmu. Tepat ketika Luo Li sedang mengumpat, tiba-tiba, kekuatan misterius berwarna darah melonjak keluar dari badan Xiao Nunu. Apa ini? Luo Li terkejut. Ada aura pembunuh berwarna merah yang melonjak di mata Xiao Nunu, dan emosi yang tidak dapat dijelaskan itu menjadi sangat bergejolak pada saat ini. Seketika itu juga kekuatan berdarah itu meletus seketika. Dengan suara bang yang keras, teknik pencarian jiwa Luo Li tiba-tiba gagal. Pada saat yang sama, dunia mimpi yang diciptakannya langsung hancur dan runtuh. Mimpi yang dialami Xiao Nunu bagaikan dunia yang hancur dalam cermin, dengan semua pemandangan di sekelilingnya hancur berkeping-keping. Saat ini, di puncak gunung ratusan mil jauhnya dari Jianzhusai, Luo Li yang tengah duduk di atas panggung batu tiba-tiba terbangun, darah pun mengalir deras, ia pun memuentekan seteguk darah sambil berteriak wow. Bagaimana mungkin? Wajah Luo Li memucat, matanya terbuka lebar, dia benar-benar berhasil memecahkan teknik mimpi buruk milikku. Bagaimana mungkin? Luo Li benar-benar tidak dapat mempercayainya. Teknik mimpi buruknya telah lama dipraktikkannya hingga sempurna, dan pastinya tidak mudah untuk dilanggar. Akan tetapi, fakta-fakta ada di hadapannya dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kutu kupret. Luo Li berdiri dengan gemetar dari tanah. Dia tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Jika orang-orang dari alam Phoenix datang mencarinya, dia tidak akan bisa kabur. Meskipun teknik mimpi buruk dapat menyerang mimpi orang lain dari jarak jauh, begitu teknik ini rusak, Luo Li juga akan merasakan dampak negatif dari kekuatannya. Oleh karena itu, Luo Li jarang menggunakan metode rahasia ini. Jika Hao Qianjue tidak memberinya tugas untuk menyelidiki latar belakang Xiao Nunu, Luo Li tidak akan mengambil risiko. Misinya gagal, dan Luo Li hanya bisa meninggalkan tempat itu dengan rasa malu. Pada saat yang sama, di hutan bambu di belakang gunung Jianzhusai, Xiao Nunu terbangun dari mimpinya dengan keringat di dahinya. Dia masih duduk di sana, dan api di tungku pemurnian di depannya belum padam. Apa benda ini? Xiao Nunu menundukkan kepalanya, menatap pola ajaib kupu-kupu di bawah pergelangan tangan kanannya dengan tatapan bingung. Kemudian, ingatan Xiao Nunu di Weird Abyss muncul di benaknya lagi. Pada awalnya, ia dan Jiu Yuan menyentuh batu ajaib penipu bersama-sama. Setelah itu, kekuatan misterius di dalam batu ajaib itu terpicu, dan keduanya dikutuk oleh dewa ajaib penipu. Keesokan harinya, ketika Xiao Nunu dan Jiu Yuan terbangun, mereka berdua terkejut dengan pemandangan di hadapan mereka. Saat itu, Xiao Nunu hampir lupa tentang kutukan setan. Tetapi sekarang, segala sesuatunya tampak tidak sesederhana itu. Apakah ada pola serupa di tempat Jiu Yuan? Gumam Xiao Nunu. Entah mengapa, saat Xiao Nunu memikirkan Jiu Yuan, emosi yang tak dapat dijelaskan di hatinya menjadi sangat gelisah. Pada saat yang sama, kata-kata yang pernah diucapkan Hao Qianjue di alam rahasia sebelumnya muncul di benaknya tanpa sadar. Kau, yang bersembunyi di balik seorang wanita, pantas untuk diprovokasi olehku. Mengapa kau tidak menghitung seberapa jauh kau dari medan perang Wansheng? Kau seharusnya belajar untuk menatap punggungku dari sudut pandang manusia biasa. Kata-kata yang diucapkan Hao Qianjue, seperti gumaman pelan dari mimpi buruk kuno, semakin keras di telinga Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu menjadi tajam, dan bahkan semangat juang pun membara di dalamnya. Setelah itu, kata-kata yang diucapkan Hao Qianjue kepada Jiu Yuan sebelumnya juga pelan-pelan terngiang di telinga Xiao Nunu. Jika kau terus bersikap seperti ini, hidupmu akan sengsara setelah kau menikah. Pernikahan kita kurang dari setahun lagi. Sebelum itu, aku tidak ingin mendengar ada pria yang muncul di sisimu lagi, kalau tidak aku akan membunuhnya jika aku melihatnya. Tiba-tiba,
Cahaya merah darah muncul di mata Xiao Nunu, dan pola sihir kupu-kupu di pergelangan tangannya menjadi semakin terang. Saat fajar, langit timur berangsur-angsur memucat. Pada saat ini, api di tungku pemurnian di depan Xiao Nunu telah padam. Di dalam tungku, spanduk Zunhun dan mutiara setan raciun ilahi berhasil menyelesaikan penggabungan. Mutiara iblis raciun ilahi telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam spanduk jiwa Zun. Pada saat ini, spanduk jiwa Zun bersinar dengan api iblis yang gelap, dan gas hitam yang keluar darinya juga bercampur dengan kabut beraciun yang aneh. Penampilannya tidak banyak berubah, tetapi fluktuasi kekuatan spiritual yang dilepaskan telah melampaui batas puncak senjata sihir tingkat 7. Jelas saja, spanduk Zunhun yang terintegrasi dengan mutiara iblis raciun ilahi akhirnya berevolusi menjadi senjata sihir tingkat 8 pada saat ini. Sepertinya sudah selesai. Xiao Nunu berdiri dan berpikir dalam hati. Dengan suara Swiss, spanduk jiwa mulia terbang keluar dari tungku pemurnian. Xiao Nunu berbalik ke samping dan dengan mantap menangkap spanduk jiwa mulia di tangannya. Dengan lambaian tangannya, kabut ajaib menyapu, dan seketika itu juga, tumbuh-tumbuhan di sekitarnya layu seketika, dan sebagian besar bambu kehilangan warnanya. Xiao Nunu mengangguk diam-diam, dengan tambahan Tai Sang Feng Hua, aku sekarang memiliki 2 artefak abadi tingkat 8. Dengan kekuatan mutiara iblis raciun ilahi, serangan spanduk Zunhun memiliki kekuatan raciun yang kuat, dan juga merupakan kerusakan jarak jauh. Ini menambah kartu truf lain untuk Xiao Nunu. Lalu, Xiao Nunu mengangkat matanya dan melihat ke arah langit timur. Pada saat ini, seberkas cahaya pagi kemasan menembus awan dan menyinari bumi. Xiao Nunu berkata dalam hati, sudah fajar, saatnya berangkat. Di pagi hari, Jian Zuzai, aku tidur sangat nyenyak tadi malam. Berpikir untuk kembali ke alam Phoenix hari ini, aku bermimpi indah sepanjang malam. Pintu salah satu kamar terbuka, dan Yin Yaner keluar dengan penuh energi dan semangat. Di halaman, Feng Jiu, tetua istana Phoenix ilahi, sudah bangun. Penatua Feng Jiu, selamat pagi. Sapa Yin Yaner sambil tersenyum manis. Feng Jiu tersenyum tipis dan mengangguk. Di mana Tuan Muda? Yin Yaner melangkah maju dan bertanya. Feng Jiu menjawab, konon katanya dia sedang memurnikan senjata di hutan bambu di gunung belakang sejak kemarin. Aku sudah mengirim orang untuk mencarinya. Baiklah, begitu Tuan Muda kembali, kita akan kembali ke istana Phoenix ilahi. Yin Yaner penuh dengan harapan. Lagi pula, dia benar-benar tidak bisa mengawasi Xiao Nunu. Pada saat ini, 2 penjaga dari alam Phoenix berlari kembali dengan tergesa-gesa. Penatua Feng Jiu, Tuan Xiao tidak ada di gunung belakang. Hah! Feng Jiu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika mendengar ini. Yin Yaner juga buru-buru bertanya, jika dia tidak ada di sini, kemana dia bisa pergi? Apakah kalian sudah mencari dengan saksama? Salah satu penjaga menjawab, melapor kepada Tuan Yi, kami sudah mencari kemana-mana. Hanya ada jejak peralatan pemurnian yang tertinggal di hutan bambu, tetapi tidak ada jejak Tuan Xiao. Tidak mungkin. Kemana Tuan Muda pergi lagi? Yin Yaner tiba-tiba mendapat firasat buruk. Dia samar-samar merasa bahwa dia tidak bisa kembali ke alam Phoenix kali ini. Pergi dan cari di mana-mana dengan cepat, katanya dengan cemas. Pada saat ini, sesosok badan ramping berpakaian hitam berjalan masuk dari luar. Yin Yaner buru-buru melangkah maju dan bertanya, kakak senior Yao, apakah Anda sudah melihat Tuan Muda? Yao Jianyun mengangguk, baiklah, Xiao Nunu memintaku untuk memberitahumu bahwa dia akan pergi ke beberapa tempat terlebih dahulu. Tempat apa? Di mana dia? Dia pergi ke hutan Cuimeng. Tempat apa itu? Medan perang tingkat menengah dari medan perang Jiushu, juga dikenal sebagai medan perang Baiseng. Yao Jianyun mengucapkan kata demi kata. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang di alam Phoenix saling berpandangan dengan terkejut. Medan perang kemenangan. Sesuai namanya, hanya mereka yang telah meraih 100 kemenangan yang memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di medan perang itu. Di bawahnya adalah medan perang utama, Istana Bintang Kuno. Pada hari pertama Xiao Nunu tiba di medan perang Jiushu, ia memperoleh 100 kemenangan berturut-turut di Istana Kuno Singgong. Karena itu, Xiao Nunu maju ke medan perang 100 kemenangan. Di atasnya terdapat medan perang 1000 kemenangan dan medan perang 10.000 kemenangan.
Xiao Nunu menyuruhmu kembali ke alam Phoenix terlebih dahulu dan tidak perlu khawatir tentang keselamatannya. Kata Yao Jianyun. Bagaimana dengan dia? Kapan dia akan kembali? Yin Yaner bertanya lagi. Yao Jianyun menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu tentang itu, karena dia akan menginjakkan kaki di Medan Perang Wansheng. Medan Perang Wansheng. Mendengar perkataan Yao Jianyun, alis Yin Yaner semakin berkerut. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya dan bahkan menggertakkan giginya. Aku tidak marah, aku tidak marah. Dia adalah tuan mudaku sendiri, bahkan jika dia membuatku marah setengah mati, aku harus menerimanya. Yin Yaner menarik dan mengembuskan napas dengan keras, dan setelah beberapa kali, emosinya sedikit tenang. Dia kemudian menatap Feng Jiu, penatua Feng Jiu, aku akan pergi mencari tuan muda. Namun Feng Jiu menggelengkan kepalanya, lupakan saja, dia tidak bisa menelan nafas itu, ikuti saja kata hatinya. Alasan mengapa dia harus pergi ke medan perang Wansheng sangat sederhana, karena Hao Qianjue ada di sana. Di dunia rahasia sebelumnya, Hao Qianjue memprovokasi Xiao Nunu seperti itu, dan Xiao Nunu akan merespons. Namun Yin Yaner masih merasa khawatir. Ia berkata, namun, sekarang kekuatan tuan muda jauh tertinggal dari Hao Qianjue. Aku khawatir. Feng Jiu berkata, jangan khawatir. Jika kau ingin pergi ke medan perang Wansheng, kau harus memenangkan 10.000 kemenangan. Masih terlalu dini. Itu benar. Yin Yaner mengangguk. Sejauh ini, Xiao Nunu baru memenangkan 100 pertandingan, dan masih ada 9.900 pertandingan lagi sebelum mencapai 10.000 pertandingan, yang mustahil diselesaikan dalam beberapa tahun. Sisi lainnya, hutan impian hijau. Ini adalah hutan yang diselimuti kabut. Lingkungan di dalam hutan sangat bagus, dengan banyak bunga dan tanaman yang indah. Di kawasan tengah hutan Cuimeng terdapat sebuah pohon menjulang tinggi yang sangat spektakuler. Pohon raksasa itu tumbuh ke atas dalam bentuk spiral, dan setiap daunnya bergerak dengan cahaya lembut yang indah. Di puncak pohon raksasa terdapat arena duel berbentuk lingkaran. Harus saya akui, konstruksi arena duel ini cukup inovatif. Arena ini dibangun di atas pohon raksasa dan tampak seperti cakram besar dari kejauhan. Di arena duel, dua sosok tengah bertarung dengan sengit. Bang! Duar! Kekuatan spiritual yang tak teratur itu dilepaskan, menyebabkan ruang bergetar terus-menerus. Dua orang di lapangan itu saling bertarung, tak ada yang menyerah pada musuh, momentum mereka sekuat api dan air, dan aura mereka sekuat binatang buas. Dari penonton di luar stadion, sorak-sorai terdengar dari waktu ke waktu. Baiklah, Jijin, bunuh dia, kau pasti menang di ronde ini. Jangan terlalu cepat senang. Meskipun Jijin sangat kuat sekarang, energi internalnya terkuras dengan sangat cepat. Dia mungkin bukan lawan He Jiao. Aku juga berpikir begitu. Jurus He Jiao terlalu mudah dipecahkan. Jika Jijin tidak bisa mengalahkan lawannya dalam 3 jurus, dia pasti akan kalah. Saat mereka berbicara, kedua orang di atas panggung kembali melancarkan serangan ganas. Duar. Pria bernama He Jiao itu terlempar mundur dalam posisi meluncur. Sedikit rasa bangga tampak di wajahnya. Hei, apakah kau hampir menghabiskan semua kekuatan spiritualmu? Jadi apa? Pria bernama Jijin itu berbahu lebar dan memiliki badan yang besar, itu lebih dari cukup untuk menghadapimu. Itu tidak pasti. Kau tidak akan mampu menahan gerakanku selanjutnya. Saat dia mengatakan itu, He Jiao menggenggam kedua telapak tangannya dan menyilangkan jari-jarinya untuk membentuk segel. Kemudian, lingkaran sihir berwarna putih perak yang megah menyebar dari belakangnya. Kekuatan buaya abadi. Raungan. Tiba-tiba, raungan binatang raksasa yang mengejutkan bergema di seluruh medan perang. Penonton di luar lapangan tak kuasa menahan diri untuk berteriak seru. Wow, itu adalah garis keturunan buaya abadi kuno. He Jiao sangat kuat. Ini pertama kalinya aku melihatnya menggunakan jurus ini. Itu akan segera terjadi. Itu terjadi begitu cepat sehingga He Jiao menyelesaikan segel dalam sekejap, dan kemudian mengarahkan jari telunjuk kedua tangannya ke depan. Maju. Perburuan buaya naga peri. Aliran udara yang melonjak keluar, dan monster yang sangat agung dan ganas bergegas keluar dari lingkaran sihir perak di belakang He Jiao. Itu adalah buaya raksasa purba yang sebesar gunung.
Buaya itu bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang dan ditutupi dengan baju besi yang tebal dan keras. Sepasang pupil vertikalnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang dingin. Buaya itu melesat langsung ke arah Ji Jin di depannya, dan momentumnya begitu kuat sehingga seperti gunung yang menekannya. Ekspresi Ji Jin berubah. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain telah menyembunyikan jurus pembunuh yang begitu kuat. Tetapi tidak mungkin untuk mundur saat ini. Dengan tergesa-gesa, Ji Jin mengerahkan seluruh tenaganya, dan api suci berwarna ungu meletus dari badannya. Purple Sun Sky Urat. Ji Jin meraung, dan mengangkat lengan kanannya seperti sedang menarik busur. Dia mengumpulkan kekuatan dalam sekejap dan kemudian meninju. Duar. Sebuah gelombang tinju ungu yang dahsyat meledak dan menghantam buaya raksasa kuno yang bersinar dengan cahaya keemasan. Banyak penonton menjadi gugup. Itu adalah Ziyang Sky Urat. Ya, ini adalah salah satu keterampilan unik Ziyang Zhenzong. Jika Ji Jin telah mengolahnya dengan sempurna, dia pasti dapat memblokir gerakan He Jiao. Jika dia telah mengolahnya dengan sempurna, dia dapat memblokirnya. Namun sayangnya, Ji Jin jelas tidak menguasai seni bela diri ini dengan sempurna. Hanya dalam sekejap mata, terdengar suara bang yang memekakkan telinga, dan gelombang tinju yang dilancarkan Ji Jin langsung dihancurkan berkeping-keping oleh buaya raksasa purba itu. Gelombang tinju yang kuat meledak ke segala arah, dan Ji Jin langsung terkena serangan lawan. Buaya raksasa yang bersinar dengan cahaya keemasan itu menghantam Ji Jin. Detik berikutnya, Ji Jin terlempar keluar lapangan dan jatuh dengan keras ratusan meter jauhnya. Bang! Ji Jin muentah darah dan pingsan di tempat. Terdengar sorak-sorai di luar medan perang. Hebat, He Jiao. Haha, kukatakan He Jiao bisa menang. He Jiao, hebat sekali, selamat memenangkan pertandingan lagi. Seperti yang diharapkan dari seorang master di tahap awal alam Raja Abadi, hebat, hebat. Mendengarkan sorak-sorai penonton di luar tempat pertandingan, He Jiao menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Pada saat yang sama, sebaris teks muncul di meja di belakangnya. He Jiao, 378 menang dan 53 kalah. Rekor ini cukup mengesankan. Teruskan. He Jiao berdiri di atas panggung, satu tangan diangkat dan tangan lainnya di belakang punggungnya, menunjukkan sikap seorang pemenang. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah orang lain di sekitar mereka. Momentum He Jiao masih sedikit menakutkan. Namun saat ini, sesosok muda melangkah perlahan ke medan perang Baiseng. Begitu orang ini muncul, dia langsung menarik perhatian semua orang. Ini dia, ada yang naik. Cepat sekali. Kupikir kita harus menunggu beberapa saat sebelum ada yang berani naik ke panggung. Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Orang-orang yang berbaur di medan perang Baiseng tidak asing satu sama lain, tetapi orang yang naik ke panggung di depan mereka tampak sangat asing. He Jiao kemudian menatap langsung ke arah orang yang datang. Katanya, mengapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Ini pertama kalinya aku ke sini hari ini. Jawab pihak lainnya. Pertama kali. He Jiao tertegun. Mungkinkah dia baru saja datang dari medan perang utama? Benar saja, serangkaian kata menyala di atas meja di belakang orang tersebut. Xiao Nunu, 100 kemenangan. Tiba-tiba terdengar desahan dari para penonton. Kau benar-benar baru saja datang dari medan perang utama. Hehe, menarik, kau benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Kau baru saja tiba dan kau berani menantang Raja Abadi He Jiao. Haruskah kukatakan dia pemberani atau kurang ajar? He Jiao, level hadiahmu sudah di sini. Keren sekali. Aku menang gratis. Kesenjangan antara 100 kemenangan dan lebih dari 300 kemenangan terlalu jelas. Namun sebelum para penonton dapat menyelesaikan kata-kata mereka, tawa itu langsung berubah menjadi seruan. Tunggu, 100 kali menang dan tidak ada kekalahan. Apa katamu? Tidak ada kekalahan. Mata semua orang tertuju pada catatan pertempuran di belakang orang yang datang. Xiao Nunu, 100 kemenangan dan tanpa kekalahan. Bersambung.